Halo, selamat pagi. Dalam video pagi ini, saya akan menunjukkan kepada saudara cara melakukan pengujian statistik deskriptif pada data dengan menggunakan aplikasi Excel, SPSS, dan eViews. Nah, seperti kita ketahui, ada dua tipe statistik ya, yaitu yang pertama statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, pada video kali ini kita khusus membahas tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu adalah proses mentransformasi data penelitian ke dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dengan menyajikan data dalam bentuk numerik dan dalam bentuk grafik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi karakteristik variabel penelitian maupun data demografis responden. Nah, ukuran yang biasa digunakan untuk statistik deskriptif ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah frekuensi, lalu yang kedua tendensi sentral, dan yang ketiga adalah dispersi. Nah, sekilas tentang frekuensi, frekuensi adalah salah satu ukuran statistik deskriptif yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori. Misalnya, berdasarkan kategori jenis kelamin, berdasarkan kategori kelompok usia, atau latar belakang pendidikan atau pekerjaan ya. Frekuensi dalam satu data penelitian dinyatakan dalam ukuran absolut atau proporsi. Oke, ini tabel distribusi frekuensi yaitu tabel yang berisi data hasil observasi. Biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami karakteristik suatu data observasi. Nah, kemudian untuk yang tendensi sentral, itu jenis-jenis ukurannya misalnya adalah rata-rata atau mean, kemudian ada median, kemudian ada modus. Oke, sekarang kita mulai aja latihan olah data dengan deskriptif statistik. Nah, pengolahan data menggunakan pengujian deskriptif statistik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat uji. Kita mau latihan, yang pertama dengan menggunakan Microsoft Excel, yang kedua menggunakan SPSS, dan yang ketiga dengan menggunakan eViews. Oke, kita mulai yang pertama dulu dengan menggunakan Excel ya. Semua laptop, semua komputer, CPU pasti ada Excel-nya ya. Cara yang pertama adalah kita buka dulu aplikasi Excel-nya, kemudian kita persiapkan data yang akan diolah. Nah, input data ini berdasarkan per kolom ya, satu kolom untuk satu kategori. Datanya dibuat menurun. Dan kita akan menggunakan menu data analysis. Jadi, kalau kalian lihat di bagian tab di bagian atas tuh kayak file, edit, home gitu ya. Nah, di deretan situ ada yang namanya data. Kalian klik data dulu, lalu cek data analisisnya apakah sudah keluar atau belum. Jika belum, kalian harus aktifkan di menu add-ins ya. Kalau misalnya data analisisnya sudah keluar, sudah bisa digunakan, berarti kita bisa lanjut ke proses pengolahan data berikutnya. Nah, untuk saya tunjukkan caranya, berarti saya buka Excel-nya dulu ya, sebentar. Oke, saya sudah membuka aplikasi Excel dan saya punya satu kelompok data tentang penggunaan atau pengeluaran pulsa dalam 1 bulan untuk mahasiswa. Data yang saya miliki ini dalam satuan ribuan, tapi saya hanya tuliskan angka di depannya saja ya. Ini dalam kurung dalam satuan ribuan. Saya punya 70 data ya, diambil dari 70 mahasiswa. Ini hanya satu kategori data ya. Datanya terbilang cukup sederhana karena kita hanya akan mencoba tentang penggunaan menu terkait pengolahan data statistik deskriptif.
Oke, kita mulai aja ya. Datanya sudah ada, atau kalau misalnya saudara belum punya datanya, bisa menginput secara manual datanya. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah kita akan menggunakan menu di Excel. Saudara lihat di bagian paling atas ya, di tab File, Home, Insert, dan seterusnya di deretan ini, kita cari menu yang berupa data. Nih, ada data ya, kita klik. Kemudian kita cari menu yang di sisi bagian analisis, yaitu di sisi paling kanan ya. Ada data analisis, kemudian kita klik. Oke, kemudian ada beberapa menu yang bisa digunakan untuk data analisis. Kita pilih yang deskriptif statistik. Oke, deskriptif statistik, kita klik 2 kali. Nah, kemudian akan muncul satu pop-up ya, dan di sini kita akan mengisikan data-data untuk memproses statistik deskriptif ya. Kotak yang pertama adalah terkait dengan input. Jadi ceritanya kita diminta untuk memasukkan data yang mau diolah tuh yang mana gitu ya. Nah, untuk input range, saya akan memasukkan data dari sel A1 sampai A70, karena data yang kita gunakan adalah sebanyak 70 data. Ya. Cara memasukkannya gimana? Kita taruh aja kursornya di kotak putih pertama ini, yang bagian input range. Kemudian, kalau saudara sedang menggunakan mouse ya, saudara taruh kursornya di titik atau di sel A1, lalu diklik, ditahan turun ke bawah sampai sel A70. Atau kalau saudara sedang tidak menggunakan mouse, bisa menggunakan shift lalu tanda panah ke bawah. Nah, nanti secara otomatis input range-nya sudah terisi ya. Kemudian berikutnya adalah kita mau memasukkan output option. Output option-nya itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah apakah hasil dari deskriptif statistik itu akan disajikan pada sheet yang sama di tempat kita mengerjakan atau menginput data, atau kita pilih yang kedua, new worksheet, berarti kita akan menyajikan hasilnya itu di sheet yang lain, yang baru, atau yang ketiga itu pada file Excel yang lain, jadi nambah file Excel baru. Nah, untuk latihan kali ini saya mau coba pakai yang di output range aja. Yang pertama ya, kita sajikan datanya sebelah-sebelahan aja sama data sumbernya ya. Lalu setelah kita klik yang pertama ini, kita taruh kursornya di kotaknya ya, terus baru kita kira-kira nih mau naruh hasilnya itu di mana. Data tentang statistik deskriptifnya mau saudara taruh di sebelah mana. Nah, saya mau taruh kira-kira di sisi sebelah data ya, mulai sel C2, mungkin beberapa kolom dan beberapa baris turun ke bawah dan ke samping ya. Ini saya buat kotaknya 10 kali 3 ya. Terus setelah itu kita klik summary statistik, kita centang summary statistiknya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya akan tampil nih. Kita lebarin aja kolomnya supaya bisa terbaca dengan lebih baik ya. Di sini data yang disajikan ada mean, standar error, median, mode, standard deviation, dan seterusnya sampai minimum, maksimum, dan sum ya. Lalu di sini juga ada tertulis count 70, yaitu bahwa jumlah datanya 70. Ini untuk memastikan aja bahwa jumlah data yang kita input dengan data yang diolah dalam statistik deskriptif itu sama. Jangan sampai ada yang data yang ketinggalan gitu ya, belum kita sorot pas tadi kita memasukkan input range. Seperti itu pengerjaannya untuk statistik deskriptif menggunakan Excel. Ya, kalau misalnya kalian mau copy paste hasilnya ini ke dalam, misalnya ke dalam lampiran ya, cukup di
ambil yang sisi ini aja ya, tulisan-tulisannya aja ya. Oke, seperti itu pengerjaannya cukup mudah ya. Jadi menggunakan menu data analysis yang ada pada Excel. Semoga kalian bisa mencoba juga ya. Kita akan lanjutkan ke pengerjaan berikutnya, yaitu melakukan uji statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS. Nah, SPSS ini adalah salah satu tool statistik yang paling sering digunakan. SPSS itu bisa dimanfaatkan untuk mengolah berbagai pengujian statistik ya. Tapi dari yang paling sederhana, statistik deskriptif pun bisa. Nah, saya akan buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nanti kita akan coba praktek untuk mengolah data yang sama ke dalam aplikasi SPSS ya. Oke, kemudian sekarang saya sudah membuka aplikasi SPSS, punya saya adalah versi 26, dan kita akan mencoba mulai dari memasukkan atau menginput data, dan kemudian mengolah ke dalam statistik deskriptif. Nah, setelah saudara membuka aplikasi SPSS, langkah yang pertama adalah saudara melihat di tab bagian bawah, sisi kiri sebelah bawah, kiri bawah berarti ya, itu ada dua tab yang tersedia, yaitu data view dan variable view. Jadi sebelum kita inputkan datanya, kita akan memberi nama dulu pada tab variable view. Ya, kita isikan dulu. Ini kan tadi datanya itu dari satu kelompok data. Ya, kita kasih nama nih, misalnya data pulsa gitu ya. Karena tadi ceritanya datanya adalah berupa pengeluaran pemakaian pulsa untuk mahasiswa ya. Saya kasih nama pulsa gitu ya. Oke, kemudian kalau kita geser ke samping, tipenya akan langsung terisi sendiri ya, numerik, quit, desimal, dan lain sebagainya. Measure-nya kita pilih nominal aja deh ya. Oke, setelah kita kasih nama, ya, yang paling penting adalah penamaan yang kolom pertama ini sih, ya, name-nya pulsa, karena nanti akan mempengaruhi di bagian data view. Selanjutnya saya akan klik data view. Nah, ini udah muncul ya kata pulsa ya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan menyalin data dari Excel. Oke. Nah, saya balik lagi ke Excel karena sumber datanya ada di sini ya. Jadi saya ambil semua datanya, saudara klik aja di sel A1, terus ditekan, tahan sampai bawah. Oke, sampai A70 ya. Terus kita copy, klik kanan, copy. Oke, sudah tercopy. Kemudian kita balik lagi pindah ke layar SPSS-nya. Oke, saya sudah balik lagi ke SPSS, kita klik di sel yang pertama, baris 1, terus kita klik kanan, di paste ya, kita salin, kita tempel. Nah, ini datanya sudah muncul, jadi walaupun yang tadi diklik baris pertama doang, tapi dia langsung mengopi ya, menyalin sampai ke bawah ya. Nah, sebelum kita olah, kita harus cross check dulu nih datanya. Beneran 70 sudah tercopy semua kah? Tuh, sampai baris 70 ya. Sudah oke, sudah betul. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data. Nah, terkait dengan pengujian statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS ini, kita akan menggunakan tab, salah satu tab yang ada di atas, yaitu yang Analyze ya. Kita lihat ada File, Edit, View. Nah, kita cari yang Analyze. Oke, kita klik Analyze, kemudian saudara pilih baris yang kedua dari atas.
kedua dari atas, ada deskriptif statistik. Saudara pilih yang deskriptif. Ya, analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Kemudian habis itu kita klik. Nah, berikutnya adalah muncul nih pop-up ya, pilihan. Kita akan memindahkan variabel pulsa ke dalam variabel yang akan diolah. Kita klik yang tanda panah ini untuk memindahkan ke samping ya. Klik gitu ya. Terus habis itu kita pilih option. Oke. Nah, di sini disajikan kita mau mengolah datanya itu mau munculin data apa aja ya. Misalnya min, kemudian apalagi nih yang mau ditampilkan? Variance, range, SE min, kurtosis, skewness, boleh deh semuanya dicentang ya. Terus habis itu mau display ordernya pakai enggak? Berdasarkan variabel, berdasarkan abjad. Nah, udah kita nggak usah pusing. Udah biarin aja yang sesuai default-nya ya. Kalau udah, kita klik continue. Sudah, setelah diklik continue, kemudian kita klik OK. Oke. Coba kita lihat ya untuk hasil output-nya ya. Nah ini ya, output-nya itu ternyata memperlihatkan datanya ke samping ya, apa tuh, horizontal, ya nggak sih? Ya, secara horizontal. Oh, jumlah datanya ada 70 nih N-nya. N itu populasi ya kalau dalam statistik. Lalu ada range statistik, minimum, maksimum, min, standar deviasi, variance, skewness, dan kurtosis. Oke, nah misalnya nih kalian ngerasa, tampilannya kurang oke ya. Nah, kita bisa membuat datanya itu disajikan menurun dari atas ke bawah. Caranya saudara klik dulu, klik 2 kali, sampai ada nih item-itemnya gitu ya. Terus kita klik pivot, transpose, rows, and column. Nah, penyajiannya jadi seperti ini. Oke. Kalau saya lebih prefer yang seperti ini daripada memanjang ke samping ya. Itu statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS, gampang ya. Kalau misalnya kalian mau kopas tabelnya ya, bisa menggunakan bagian sisi sebelah kiri ya. Kalau kalian klik yang warna kuning ini deskriptif, nanti satu bagian tersalin semua ya, dari judul sampai tabel. Tapi kalau misalnya kalian butuh hanya tabelnya saja, maka klik yang paling bawah nih, deskriptif statistik, terus tinggal di copy aja ya. Terus di paste gitu. Itu ceritanya ya. Cara pengerjaannya untuk deskriptif statistik menggunakan SPSS. Semoga mudah dipahami, mudah diikuti juga. Kita lanjut ke aplikasi yang ketiga, yaitu menggunakan Eviews. Oke. Oke, di sini sudah ada tahapannya juga ya. Saudara bisa ngikutin tentang statistik deskriptif menggunakan SPSS. Nah, ini Eviews ya sekarang ya. Eviews itu juga sering dipakai untuk melakukan olah data secara statistik untuk penelitian-penelitian ya. Saudara bisa mendownload aplikasi Eviews dan kita bisa memasukkan atau mengimport datanya dari tipe file yang lain. Misalnya dari Excel kita bisa import ke Eviews. Nah, kita akan lakukan pengolahan data statistik deskriptif dengan menggunakan Eviews ya. Saya akan buka aplikasi Eviews dulu, lalu saya akan tunjukkan kepada saudara gimana cara mengimport data kalau data sumbernya itu dari Excel. Oke, saya barusan membuka aplikasi Eviews. Kebetulan seri saya adalah seri 10 ya. Nah, kita akan mencoba mengimport data. Jadi saya akan pilih yang poin ketiga nih,
open a foreign file such as Excel. Saya akan klik. Kemudian selanjutnya adalah memilih datanya ya. Silakan saudara klik aja di tempat di mana saudara taruh datanya itu. Kalau di saya, sebentar saya carikan dulu datanya ya. Oke, ini datanya tipenya adalah Excel. Kita open aja. Next. Where is it? Oke, dia baru buka ya. Sebentar. Oke, kalau di sini untuk datanya muncul dalam bagian yang atau baris yang ketiga yaitu series 01 ya. Nah, untuk ini kita lalu klik open. Nah, ini datanya ya. Saya maximize supaya kelihatan ya. Kita cek dulu datanya. Datanya itu ada nomor 1 sampai nomor 70. Kita pastikan bahwa nggak ada data yang tertinggal atau kurang ya. Apalagi berlebih ya. Nanti jadi bias hasil pengujiannya. Nah, kalau sudah datanya udah komplit, nah baru kita olah datanya ya. Nah, caranya adalah kita klik view, kemudian kita pilih yang descriptive statistic and test, lalu kita bisa ada beberapa pilihan nih. Ada histogram and stats, berarti nanti tampilannya ada data-datanya plus histogram atau diagram batang, atau mau kita pilih yang kedua nih. Yang kedua adalah stats table, artinya hanya akan menyajikan dalam bentuk tabel aja. Kita pilih salah satu dulu, nanti berikutnya kita pilih opsi yang kedua ya. Untuk yang pertama saya pilih yang stat table dulu. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Jadi, datanya secara simpel disajikan dalam bentuk tabel. Ada min, median, maksimum, minimum, dan seterusnya. Ya, total observasinya adalah 70. Nah, seperti ini. Oke, gimana caranya kalau kita milih yang tadi tuh, yang pertama yang ada histogramnya ya. Sebentar, saya minimize dulu. Kita coba buka lagi ya. Mau nggak ya? Oke, ini datanya ya. Terus kita klik view, descriptive statistic and test, lalu kita pilih yang histogram and stats. Nah, nanti munculnya datanya seperti ini. Jadi yang sisi sebelah kiri itu berupa histogram atau diagram batang, sementara di sisi sebelah kanan itu ada yang berupa data-data deskriptif statistiknya, ya, min, median, maksimum, minimum, dan seterusnya. Total observasi adalah 70, sumbernya dari total datanya ada 70. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Gampang kan? Ya, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan untuk saudara, ya. Oke, demikian untuk petunjuk pengolahan data deskriptif statistik dengan menggunakan 3 aplikasi, yaitu Excel, SPSS, dan eViews. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan saudara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.